A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kajian pembacaan kitab Syarah Waraqat yang disyarahkan oleh Al-Imam Mahalli dan dengan menggunakan hasyiah daripada Syekh Ad-Dimyati rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu daruriyu, dan bermula ilmu daruri. Jadi sebelumnya kita telah membaca pada waktu yang lalu tentang definisi daripada ilmu dan jahil dan jahlu. Sekarang oleh musannif mengisyarahkan yang bahwa ilmu itu ternyata terbagi kepada dua. Walaupun beliau tidak mengatakan ilmu itu terbagi dua, namun langsung menyebutkan dua macam ilmu ditinjau daripada nazar atau tidaknya. Ditinjau daripada apakah perlu kepada nazar ataupun tidak memerlukan nazar. Jadi ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kata musannif rahimahullahu taala, wal ilmu daruriyu, dan bermula ilmu daruri, ma la yaqa'u an nadrin wastidlalin. Itu ilmu yang tidak terjadi daripada nazar dan istidlal. Tidak perlu menganalisa, tidak perlu memikirkan, tidak perlu mengambil dalil untuk memperoleh ilmu tersebut. Jadi yang pertama ilmu daruri. Ilmu daruri adalah ilmu yang tidak butuh kepada nazar dan istidlal. Bagaimana contoh daripada ilmu daruri? Maka kata rahimahullahu taala, kal ilmi al-waqi'i bi ihdal hawasi al-khamsati adh-dhahirati. Kal ilmi al-waqi'i bi ihdal hawasil khamsi adh-dhahirah. Dan itu seperti contoh ilmu yang terjadi ataupun yang kita peroleh dengan sebab hawas yang 5 yang zahir. Jadi kita peroleh dengan hawas, bukan dengan cara nazar. Dengan sebab adanya hawas yang 5 pada manusia atau pada kita, dengan itulah ilmu itu diperdapatkan. Maka itu dinamakan dengan ilmu daruri. Jadi hawas yang 5 itu apa saja? Wahya as-sam'u wal basaru wal lumsu wasyammu waz-zauqu fa innahu yahsulu bi mujarradil ihsasi biha min ghairi nadrin wastidlalin. Adapun hawas yang 5 itu sam'u, yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga pengeraba, yang keempat pencium, yang kelima pengerasa, dan yang kelima adalah pengerasa. Jadi ilmu daruri adalah ilmu yang kita peroleh dengan hawas yang 5. Jadi ilmu tersebut tidak perlu bagi kita atau tidak hasil dengan semata-mata. Ilmu tersebut adalah hasil dengan semata-mata dirasakan dengan khawas yang 5, tidak butuh kepada nazar dan istidlal. Misalnya kita mengetahui yang bahwa kita telah lapar, itu langsung dirasakan oleh indera perasa, oleh khawas perasa. Kita mengetahui bahwa makanan itu asin, manis, pahit. Itu tidak perlu kita berfikir ataupun nazar, tidak perlu istidlal untuk menemukan bahwa makanan itu rasanya asin, manis, dan pahit. Hanya cukup kita mengerasanya dengan indera perasa, dengan hawas pengerasa. Ataupun kita mengetahui yang bahwa sesuatu itu berbau harum atau berbau busuk. Itu untuk menemukan ilmu tersebut tidak perlu nazar dan istidlal. Akan tetapi dengan sebab
khawas penciuman, kita telah dapat memperoleh ilmu tersebut. Nah, begitu. Kemudian yang kedua wa ammal ilmul muktasabu fahuwa al-mauqufu 'ala an-nadri wal istidlal. Yang kedua adalah ilmu muktasab. Apa itu ilmu muktasab? Ilmu muktasab adalah ilmu yang terhenti di atas nazar dan istidlal. Ilmu yang membutuhkan kepada nazar dan istidlal untuk menghasilkannya. Jadi tanpa idlal, tanpa nazar, tanpa istidlal, maka kita tidak bisa menghasilkan ilmu tersebut. Contohnya, kal ilmi bi annal alam hadisun, seperti mengetahui bahwa sungguh alam semesta ini hadis, bersifat dengan sifat baharu. Apa itu hadis? Yaitu bersifat baharu, yang sesuatu yang adanya diawali dengan ketiadaan. Maka itu dikatakan dengan hadisun atau hudus. Nah, jadi ilmu kita terhadap alam ini, bahwa alam ini bersifat dengan hudus, itu dikatakan dengan ilmu muktasab. Karena untuk menemuinya, untuk meyakini, mengizan bahwa alam ini hadis, itu butuh kepada nazar dan istidlal. Fa innahu mauqufun 'ala nadri fil alam. Maka bahwa sungguhnya ilmu tersebut terhenti di atas nazar pada alam. Kita perlu memikirkan tentang alam. Apa itu alam? Bagaimana sifat alam? Sehingga kita dapat menemukan dengan cara baik dengan cara metode al-mantiki, misalnya dengan mengatur muqaddimah sughra dan kubra, ataupun dengan metode nazar lainnya. Maka setelah kita menganalisa atau nazar di dalam alam, tentang zat daripada alam, sifatnya, maka setelah kita melakukan nazar, melakukan istidlal, baru kita menemukan bahwa alam ini adalah bersifat dengan sifat hudus. Wa ma nusyahiduhu fihi minat taghayyuri, dan juga kita melihat, menazar, menganalisa bahwa kita melihat alam tersebut, pada alam tersebut daripada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam alam semesta ini. Fayantaqilu min taghayyurihi ila hudusihi, maka berpindah daripada perubahannya alam kepada hudusnya alam. Jadi kita lihat alam ini berubah-ubah. Setiap yang berubah pasti dia akan membutuhkan kepada pengerubah. Nah, pengerubah itulah yang dikatakan dengan pencipta. Pencipta perubahan. Nah, jadi seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.